Ya, itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya sekiannya itu selalu datang. 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya. Yuk kita mulai. 1. Rizki lewat ikhtiar atau usaha. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insani, bahkan setiap manusia itu, awas, illa ma sa'a, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Rizki yang pertama ini, sifatnya kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan. Kalau Anda mau mendapatkan rizki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka Anda mesti serius, usaha. Usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha nggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Jadi kalau Anda nggak usaha, nggak akan turun rizki. Ya, nggak ada rizki turun dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Saat saya berada di Mesir, ada 2 mahasiswa itu saling, mereka paham Quran, mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berpikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin rizki kita akan diberikan, ya kan? Sampai kita wafat sempurna rizki, jadi nggak nyari pun pasti dikasih. Cara berpikirnya seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya, dia ingin buktikan, saya masuk nanti ke masjid. Kalau di Timur Tengah itu suka ada zawiyah, tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalamnya, sembunyi di belakang meja. Nah, di masjid itu suka ada muhsinin, para donatur, yang itikaf kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak, karena ngumpet. Karena perjanjiannya nggak boleh ada usaha apapun. Hari kedua, dia masih ngumpet, nggak dikasih. Semua dikasih yang ada. Hari ketiga, sudah lapar sekali, sudah nggak tahan. Begitu udah dikasihkan, yang muhsinnya tanya, hal min akhar, ada lagi yang lain nggak? DKM jawab, karena nggak tahu, kan ngumpet. Nggak ada yang lain. Baik, kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu, dia langsung kasih kode dengan berdahan. Kaget kan DKM. Begitu dibuka, ada orang ngumpet di belakang meja, sudah kelaparan. Akhirnya dia ada orang satu lagi di sini, langsung dikasih bagiannya sampai dengan 3 bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha, langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dan dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari, walaupun dengan sama. Saya juga sama, Ustadz pemateri misalnya kan, begitu kehausan ya, dia kan, bisa, panitia datang, macam-macam, bisa. Nggak, itu contoh. Saya nggak biasa ceramah sambil minum. Ya. Jelas ya? Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak, gitu kan? Kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Apa butuh pembuktian lagi? Tuh lihat beberapa belokan-belokan tuh. Cuman orang begini aja, prit, 1.000, makasih Pak. 2.000, makasih bos. Kan? 5.000, paman. Om. Wah, jelas ya? Paham ya? Nah, ini yang pertama, usaha yang serius. Nah, ini langsung dicontohkan oleh Allah. Bahkan kalau Anda serius, nah perhatikan, ini jejaknya langsung ditemukan dan diabadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu. 1, masih ingat tadi teori di awal? Pusat rezeki ada di mana? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian, kaidah yang pertama, kalau antum ingin berikhtiar, berusaha, maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya. Mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat, kita sholat dulu. Sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat, selalu minta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki. Ya, yang di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Minta
Kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat, ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini. Minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rabb. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadhu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menempatkan sebagian keturunan saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Nak bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya. Kondisi yang paling sulit didapatkan. Jadi selevel tumbuhan pun nggak ada. Jadi saya mau katakan begini, lihat ya, Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha tuh masih ada, Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada, tinggal kelihatan semuanya jadi aktif lah semua tuh, tinggal kita olah aja. Ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya, bayang ya, kosong. Tuh, saya pernah satu kali waktu ada krisis itu beberapa ke belakang, itu semua showroom macam-macam tuh pada jatuh. Dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi, ngasih training. Pertama kali saya dibawa itu, teman-teman sekalian, saya dibawa ke showroom mereka, selapangan tuh, isinya mobil semua. Mobil, apa perkataan pertamanya? Kata manajernya, Ustaz, itu biasanya kami kosong nih. Sekarang banyak seperti ini katanya. Mau nanti diberikan gambaran seperti apa kami mesti semangat macamnya. Saya bilang, Pak, Bapak itu luar biasa ya. Tahu nggak Pak, orang yang pertama kali menemukan mobil, jangankan mobil begininya, bahannya aja susah nyarinya. Masuk kemudian ke showroom aja nggak ada, di belakang rumahnya cuma otak-atik jadi bahan macam-macam, jadi yang sederhana. Ya dari situ aja jadi mobil. Bapak sekarang udah ada mobilnya, tinggal dipasarin aja. Nah sekarang banyak orang banyak mengeluh. Nabi Ibrahim dulu cuma bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa, nggak ada potensi apa-apa, materinya kosong, itu gersang, tumbuhan nggak tumbuh. Apa yang terjadi begitu sampai di situ? Satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, maka pertanyaan pertama dalam satu riwayat, ahadza min amrillah, apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab bala. Perhatikan prinsipnya, selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Ini prinsip yang pertama. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham sampai sini, belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha. Apa usahanya? Maka Ismail menangis satu saat, dan Allah tetapkan ASI-nya nggak keluar dari ibunya. Begitu tidak keluar, nah anak ini kan pasti bergejolak. Tangan bergerak, kaki bergerak, disimpan di bawah. Saat bergerak itu kakinya menghunjam ke tanah, tangan bergerak, nggak keluar apapun. Ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari. Dia tahu kalau cuma diam nggak akan datang. Maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti diabadikan dalam Al-Quran, yaitu teori rezeki dengan ikhtiar, mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang Anda kerjakan saat ini. Tapi teori dasarnya adalah ketika Anda menempuh usaha yang serius ini, ada beberapa tahapan yang mesti Anda lalui. Persoalannya, waktu saya sudah habis 9:30. Nah, saya mau minta sedikit aja, boleh nggak saya tambah 5-10 menit? Alhamdulillah. Nah, satu, saya agak cepat ya, saya agak cepat. Satu. Ya. Pak, yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat, naik ke satu bukit. Naik. Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinamai dengan Sofa? Ini persoalannya. Belakangan kan? Belakangan, setelah itu bukit Sofa. Dari mana munculnya Sofa? Sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya,
Ya, berasal dari kata tasfiyah. Ya, sofa, yasfi, sofyan, wa tasfiyatan, wa sofian, wa sufyanan. Kalau pakai sin, sufyan. Kalau pakai sod, sufyanan. Sofian. Tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor, sehingga yang bersih aja yang kelihatan. Kalau Anda menyaring sesuatu, saring, bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tasfiyah. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sofi atau sufi, perempuannya disebut dengan sofia. Jadi kalau ada yang namanya misalnya sufi atau sofia, ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya, sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara, ada yang provokasi, mau mengucapkan yang kotor, dia tahan, keluarnya yang baik. Mau melihat yang kotor, dia palingkan, dia yang baik. Itu sofia. Perempuannya, laki-lakinya sofi, ya, atau sufi. Baik. Nah, sofa, kenapa disebut dengan sofa bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya, sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya, dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Pak, kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama, modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa, positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Betul? Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Betul? Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya, terus orang udah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya, mendung, macet. Terus apakah dengan mengatakan ya, mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai, mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik, hari ini Bekasi macet, terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah, Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang, nggak ada bedanya. Bismillah, saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam mana usaha? Paham ya? Nah, kemudian, bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu? Puncak hal yang diinginkan, yang diharapkan itu bentuknya rizki. Tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu, puncaknya disebut dengan marwah namanya. Sesuatu yang sangat diharap, diinginkan, marwah. Saya mau tanya begini, dari sofa ke marwah, berusaha dengan serius Sayyidah Hajar. Sofa itu kan di atas kan, terus turun kan, bola balik sampai dengan 7 kali. Ya, dari sini ke sini 1, sini ke sini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, sofa selalu genap, marwah selalu ganjil. Kalau Anda umrah, kemudian tiba-tiba Anda merasa berakhir selesai, tapi posisi Anda di sofa, kemungkinan cuma 2. Kalau bukan Anda kurang, baru 6 kali, atau Anda terlampau soleh 8 kali. Pasti di sini. Nah, apa hikmahnya? Proses ini disebut dengan sa'i. Perhatikan baik-baik. Tahan, fokus. Ketika Anda berusaha, teman-teman, maka mulailah dengan berpositive thinking kepada Allah. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin sesaat akan turun. Kan? Mungkin Anda ada di puncak. Mungkin sesaat Anda turun. Mungkin kadang ada di puncak. Kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Ada paten kejar, ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal, ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah.
Dan jangan pernah macam-macam lah. Sayyidah Hajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. Malaikat cuma sini dah gitu. Saya kan di sini Nabi gitu ya. Kamu minta apa saya kasih, kan nggak pernah. Ya biasa aja bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya walaupun mungkin ketika Anda kejar itu bukan bagian Anda, mungkin cuma fata morgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Tidak terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Ya. Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah. Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu, ada nilai, saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa udah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Ini nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih, dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu, bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya, belum dapat apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Ini kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang tuh mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapet, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan, ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat, naik ke Safa, nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu, ya Allah, ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang Musa bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi. Tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar. Silakan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail.
Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail. Mikail, di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadep ke kiblat berdoa dulu, ke marwah ngadep ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa nyampe ke marwah yang ketujuh, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, 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 tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad, itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa nya 2000 tahun, ke Nabi Isa 600 tahun. Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Adi bin Adri, ya, bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Yarub bin Yasir bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan passwordnya untuk menghafal Quran di pekan depan. Silakan. Boleh, silakan. Tapi kalau salah satu tambah satu ayat. Jelas? Terakumulasi. Maka boleh jadi kita berusaha bekerja, sehari belum dapat, 2 hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum 3 hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya, tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh. Dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya, itu yang paling fatal. Paham ya? Assalamualaikum Pak Ustadz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang tafsir Quran surah 61 As-Saff ayat 10 sampai 14 tentang sebuah perniagaan yang tersebut hingga ayat 14-nya. Mohon minta penjelasannya, Pak. Dan apakah dari kajian kemarin ini bermuara pada Quran surat As-Saff ayat 10-14 tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah ke-61 As-Saff di ayat 10 sampai 14, intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dan motivasi kepada kita untuk bisa mengatur kegiatan kita sehingga memiliki nilai dunia dan akhirat yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Dan motivasi ini, arahan ini ditekankan oleh Allah kepada orang yang punya iman. Rumus tafsir mengatakan begini: jika ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka di situ iman kita dipertaruhkan. Apakah keadaan imannya kuat atau lemah? Contoh, ada ayat yang pertama dibuka dengan iman, itu surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu, yang punya ciri takwa, adalah orang yang mampu meningkatkan sholatnya. Nah, sholat itu indikator keimanan pertama. Semakin kuat sholatnya, ini menunjukkan semakin kuat imannya. Semakin lemah sholatnya, malas sholatnya, ini menunjukkan semakin lemah imannya. Dan saat menunaikan sholat, imannya dipertaruhkan. Artinya kalau ada orang mengaku beriman, mengaku muslim, tapi tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itu kata Nabi, kama qala Rasulullah SAW, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat.
Perbedaan antara orang yang sudah beriman dengan yang belum itu dilihat dalam sholatnya. Orang beriman itu pasti sholat, orang belum beriman itu tidak sholat. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tidak sholat, dipertanyakan keimanannya. Itu rumus. Ada ayat akhlak dibuka dengan iman. Maaf, contoh Quran surah 49 di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang telah merasa beriman, jangan saling mencela. Artinya kalau ada lisan orang beriman, mengaku beriman, digunakan mencela orang lain, maka pada saat yang bersamaan dia sedang merendahkan imannya. Awas, hati-hati. Karena itu kata Nabi apa? Perkara lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka imannya akan menuntun lisannya berkata yang baik. Kalau tak bisa mengeluarkan yang baik, dia diam. Jadi dalam Islam itu perkara bicara saja itu menentukan iman. Orang beriman itu terukur bicaranya. Ada manfaat, ada kebaikan. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman, seringkali keluar kotor dari lisannya, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Nah, ayat ini di As-Saff Quran surah 61 ayat 10-14 itu dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Hei orang-orang yang beriman, mau nggak aku tunjukkan? Ini bahasa balaghah. Ya Allah pasti tunjukkan pada kita. Cuma kita mau ngambil nggak? Ya, biasanya kalau ada ayat begini, ini menunjukkan kepada orang yang sibuk dengan dunia atau orang yang belum punya orientasi yang fokus. Ya, sehingga perlu ditunjukkan lagi supaya tahu arah. Contoh gini nih, maaf ya, ini subuhan. Bapak Ibu kalau ada tawaran begini, ikut subuh atau ikut maraton yang dimulai di waktu subuh. Kalau maraton dapat 1 juta, kalau subuhan dapat ilmu. Pilih mana, maraton atau subuhan? Oh, masa kalau maraton baru datang langsung dapat 1 juta, kalau dapat motor. Kalau subuhan cuma dapat pahala yang kita dapatkan. Bisa pilih subuhan atau pilih maraton? Dua-duanya. Masya Allah. Subuhan sambil maraton. Ini selalu begitu kan manusia kan. Nah, karena itu butuh motivasi kuat untuk mengalahkan motivasi maraton tadi. Maka turunlah ayat-ayat seperti ini untuk meluruskan cara berpikir kita. Apa yang akan antum dapatkan dengan uang 1 juta itu, dengan motor itu? Sedangkan ajal pun ada di hadapan kita. Bagaimana kalau sedang maraton itu baru berangkat, kemudian malaikat mau tiba, ajalnya tiba, wafat seketika. Baru berangkat, baru bergerak kaki, tiba-tiba meninggal. 1 juta motor tidak diraih, yang dapat apa? Kematian. Sekarang pilih mana? Wafat di masjid, wafat maraton. Wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan lari meninggalkan sholat. Pilih mana? Bagi orang beriman, keinginan terbesarnya wafat dalam sujud. Nah, itu mesti terpatri dalam jiwa. Kalau tidak ada itu, nggak ada motivasi untuk ke masjid. Setelah itu Allah tambahkan ini kemuliaannya. Engkau kan yakin aku yang punya rizki, aku yang punya petunjuk, aku yang punya segalanya. Kalau engkau mau datang ke masjid saja, belum sholat subuh, baru sholat sunnah, aku berikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pilih mana, motor atau dunia dan seisinya? Makanya, tapi mesti yakin. Kalau nggak yakin nggak akan dapat, Pak. Bab iman itu yakin, kalau nggak yakin nggak dapat. Makanya sahabat dulu itu memperbaiki tauhid sebelum amal. Kalau tauhidnya kuat, semua dinilai pakai iman. Kalau sudah pakai iman, sami'na wa ata'na, selesai. Sekarang itu kebanyakan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami tanya. Karena banyak nanya, amalnya sedikit. Orang dulu banyak dengar, banyak amal, imannya sudah kuat.
Karena itu apapun yang dikerjakan, nggak ada ceritanya nggak sukses, nggak ada ceritanya. Yang jadi diplomat sukses, yang dagang sukses, dan semua pada tingkat tertinggi. Pada tingkat tertinggi, nggak pernah ada yang rendah. Kalau kaya, kebangetan kayanya. Betul, kalau pintar, kebangetan pintarnya. Sahabat-sahabat dulu setelah berislam, yang berilmu ya, yang fokusnya di bidang ilmu, itu belajar bahasa itu Pak, menguasai bahasa asing, cuman 3 hari Pak, Bu. 3 hari langsung pintar. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu belajar bahasa Persia cuma 3 hari. Kalau kaya, nggak tanggung, kebangetan kayanya. Kan urutan tertinggi, kaya banget, kebangetan kayanya. Modalnya apa? Cuman pakaian. Abdurrahman bin Auf cuman pakaian radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma dalam 2 tahun Pak jadi orang kaya. Setelah 3 tahun paling kaya. Itu hartanya digunakan untuk bersedekah setiap bulan untuk seluruh penduduk Madinah. Yang nggak punya pekerjaan dikasih modal, yang sudah nggak kerja disantuni, dan yang lainnya dihadiahi. Semua penduduk Madinah dapat kebagian hartanya setiap bulan. Sultan tuh, real Sultan Madinah. Ada nggak yang seperti itu tuh? Ya itu pakai iman. Nah sekarang Allah sentuh iman kita. Dipertanyakan keimanannya, kalau tidak mengikutinya. Hal adullukum ala tijaratin. Mau nggak kata Allah, aku tunjukkan kalian untuk merubah orientasi hidup pada konsep perniagaan terbaik. Kenapa ditampilkan niaga? Karena umumnya manusia itu selalu menimbang dengan untung rugi. Itu konsep dasar manusia. Jadi kalau nggak dapat untung, nggak mau dikerjakan. Antum pun kan kesini kalau tidak merasakan ada manfaat, nggak mungkin datang. Sudah hari Jumat, kemarin yang libur kan? Sekarang kan hari aktif. Belum tentu tempatnya dekat dengan rumah. Kalau merasakan tidak ada manfaat, nggak mungkin datang. Artinya diukur ada keuntungan nggak? Apalagi DKM menyampaikan misalnya ada sarapannya, misalnya gitu kan? Jadi untung lebih itu. Ya, itu sudah untung lebih, diuntung untuk diukur. Apa untung ruginya? Dapat apa, kurang apa? Masukin sekolah kan diukur juga kan? Ini ada sekolah A misalnya. Kalau masuk situ diukur dulu tuh biayanya berapa, dapatnya apa, ya dilahirkannya seperti apa, hasilnya bagaimana, untung rugi. Karena manusia cara berpikirnya senantiasa menghitung untung dan rugi, maka ditampilkan oleh Allah hitungan perniagaan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Yang memberikan kemuliaan abadi selamanya, merasa sukses dan bahagia. Kalau cuma sementara, maaf, masih capek, masih bisa untung, masih bisa rugi. Perniagaan yang baik itu selalu untung, nggak pernah rugi. Ya, nggak cukup dengan amin, betul sekali. Ya, coba kalau Anda bisnis pilih mana? Kadang untung, kadang rugi, atau selalu untung nggak pernah rugi? Nah, selalu untung nggak pernah rugi. Itu kalau dapat itu yang paling ideal, dan belum tentu orang bisa dapat begitu. Bapak Ibu jualan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi ya, tapi ini selalu untung nggak pernah rugi. Bagaimana cara berpikirnya? Kita menempatkan diri kita pada konsep kehidupan abadi yang selamanya akan begitu, nggak pernah berubah, dan itu hanya terjadi di akhirat, tidak di dunia. Dunia itu situasinya fana, selalu berubah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan dunia itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang-kadang sedih. Karena senang mendapatkan syukur, sedih untuk bersabar. Konsepnya begitu. Jadi antum pun kalau usaha itu nggak akan untung selamanya, ada kalanya mendapatkan ruginya. Kenapa? Karena hukum dunia. Dunia itu tempat ibadah. Kalau untung terus, kapan sabarnya? Nggak pernah antum merasakan nikmatnya sabar. Sedangkan yang dekat dengan Allah itu karena sabar. Innallaha ma'as sholihin. Kalau antum nggak pernah sakit, selalu sehat terus, nggak akan merasakan nikmatnya istighfar saat sakit, nikmatnya berdoa saat sakit. Dikasih sakit, fisiknya lebih kuat lagi, doanya lebih kuat lagi. Itulah dunia. Tapi kalau antum nggak pernah pengen sakit, ya, nggak pernah pengen rugi, selalu pengen nikmat, nggak capek hidupnya, itu di akhirat.
Hukum akhirat itu selalu sama sifatnya, nggak akan pernah berubah. Artinya nikmat saja. Tapi kalau sakit terus. Karena itu orang yang cerdas mempersiapkan kehidupan akhiratnya, dia niagakan aktivitas dunianya untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya abadi di akhirat. Jadi ubah dulu cara berpikirnya. Kita kan akan meninggal. Siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Hah? Nah, karena yakin akan meninggalkan dunia ini kan pindah alam kan? Nah, alam setelah dunia sifatnya abadi. Namanya akhirat, makanya pakai tak akhirah, ujung, nggak ada alam lagi. Maka kalau di dunia kita tinggalkan, ya sewajarnya saja, kan cari bekal. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan akhiratnya, karena disitulah kehidupan abadi dia. Jadi kalau dia siapkan bekal sekarang, bekalnya banyak, bawa ke akhirat, kaya di akhirat, kaya terus, gak akan rugi. Itulah perniagaan yang sesungguhnya. Tapi kalau nggak disiapkan bekal, terlena di dunia, kan ditinggalkan dunianya. Akhirat gak akan ditinggalkan lagi, dunia ditinggalkan. Karena minim bekal akhiratnya, fakir dia, fakir akhiratnya. Maka rubah cara berpikir dia. Kalau yakin memang akan meninggal, maka siapkan bekal untuk pindah tempat. Antum dari rumah tadi kan, pengen pindah sementara ke sini untuk ikut taklim, bukankah butuh bekal? Kalau nggak ada bekalnya, belum tentu nyampe ke sini. Nggak ada kendaraan, lambat nyampenya. Orang berangkat menjelang subuh, antum ba'da asar udah jalan. Capek, ya kan? Begitu nyampe nggak fokus karena kelelahan, butuh bekal. Jadi hukum itu pindah tempat butuh bekal. Kadang-kadang setiap tempat bekalnya beda. Dan di sini ada yang pengen umrah haji ke Saudi, mata uangnya sama tidak? Beda. Hukumnya sama tidak? Baru antar dunia hukumnya sudah beda. Sekarang akan meninggalkan dunia, jangan berharap hukumnya sama. Karena itu bekalnya pun pasti beda. Jangankan di akhiratnya, masuk kuburan nanti, maaf ya, dari dunia ke alam kubur, bekalnya nggak akan sama. Sekarang pakai baju begini nih, apakah baju yang ini akan dipakai saat masuk alam kubur? Tidak. Lalu apa manfaatnya bekal yang kita kumpulkan selama ini? Bukan berarti tiap hari harus pakai kain kafan, tidak. Ya, kan ada tempatnya. Dunia pakai seperti ini, alam kubur ada tempatnya, kan? Nah, yang kita persiapkan itu apa bekal ke kuburnya? Beruntungnya kita sebagai muslim, babnya sudah lengkap. Semua pulang kecuali satu, yaitu amal soleh. Ya, maka kita mesti jadikan nilainya, bukan pekerjaannya. Nilainya rubah dari amal menjadi soleh. Kapan amal itu menjadi soleh, punya sifat soleh? Ketika didorong oleh iman. Karena itu, setelah Allah mengatakan diselamatkan dari siksa neraka, apa setelah itu? Tu'minuna billah. Rubah semua kegiatan itu karena iman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaranya pakai iman, memandangnya pakai iman, kerjanya pakai iman, kerjanya di tempat yang sama. Bapak tetap ngantor di tempat itu, dagangnya tetap itu, cuman dagangnya pakai iman. Kalau dagang pakai iman, nggak akan mencuri, nggak akan nipu, nggak akan nyogok, nggak akan korupsi, nggak akan terjebak riba. Itu dagang pakai iman. Ketika Anda bergerak keluar dari rumah, dagangnya pakai iman, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua gerak langkahnya menjadi nilai, dicatat dari amal jadi soleh, amal soleh. Bukan cuma amal. Kalau nggak pakai iman, amal saja. Kalau pakai iman jadi soleh. Ketika amal didorong pakai iman, maka berubah amal itu menjadi ibadah. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Nah, setiap ada perbuatan hasanah nilainya 10. Nilai itu yang disebut pahala. Quran surah 6 ayat ke 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dicatat oleh malaikat 10. 10 itu bukan begini, 1, 2, 3, 4, tidak terlalu sedikit. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Nah, itu diakumulasikan dalam catatan, disebut dengan kitab. Saat meninggal, nanti pulang ke akhirat, kitab itu akan muncul, terlihat.
Kata Allah, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Hasiba itu yang dimaksud hisab. Dan tugas kita itu menjadikan semua perbuatan punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setiap amal soleh diawali dengan iman. Contoh Quran 103, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa shalih." Paham sini? Maka kalau bicara pastikan soleh, kalau mendengar pastikan soleh. Jangan dikira nggak ada pahala. Kalau ada orang memprovokasi, ingin keluar kata-kata kotor, ditahan oleh kita. Quran surah ketiga ayat 134, "Wal kadhiminal ghaidha." Dilanjut, orang-orang ingin marah, tahan, nggak jadi itu dituliskan pahala 10 kebaikan. Kalau pulang kembali kemudian ke akhirat, disediakan surga di situ, surganya disiapkan seluas langit dan bumi. Ya, kan ayat 133-nya begitu. Jadi orang cerdas itu dia menyiapkan nilai kebaikan dunianya untuk bekal akhiratnya. Begitu meninggal dunia, dia tinggalkan dunianya, dunianya sukses juga. Apa dikira Utsman gak kaya? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Nikmat juga hidup dunianya, nikmat, enak, tenang, begitu pulang nikmat lagi. Jadi dunianya dapat hasanah, di akhirat dikonfirmasi hasanah. Itulah kenapa sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, untuk melakukan itu mesti berjuang. Karena itu hidup butuh perjuangan. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Caranya adalah niatkan semua kegiatan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah fi sabilillah. Jadi orang beriman itu mesti berjuang. Maka dari sekarang Pak Ibu, saya selalu menyampaikan begini, coba kurikulum kehidupannya itu dijelaskan dulu, tuliskan. Kegiatan saya apa saja selama 24 jam, dari bangun sampai tidur lagi. Kalau ke kantor urutkan lewat jalan mana saja. Berapa? Kalau saya suka begini, ya saya belum berangkat ke sini, saya tanya Pak Lutfi dari hotel ke sini berapa lama, jam berapa berangkat. Kita bisa petakan kapan kita bangun, kapan kita sholat, kapan kita zikir, di jalan ke sini dapat berapa ayat, berapa kali sholawat, berapa kali istighfar. Itu sudah terukur. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan otomatis. Ya, antum ke kantor kerja belasan tahun, kenapa nggak digunakan setiap jalan berangkat dan pulang untuk menghafal Quran? Begitu pensiun, khatam 30 juz. Bukan cuma khatam jalan. Ya, jalan pulang udah khatam. Jadi begitu pulang ditampakkan pahalanya, pulang dalam keadaan tenang. Jadi meninggalnya pun dalam keadaan enak, hidupnya enak, pulangnya enak. Karena begitu akan meninggal tampak pahala. Itu yang menjadikan dia senyum, karena diperlihatkan pahalanya. Ya, itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, wadkhuli jannati itu ditampakkan keindahan-keindahannya. Di orang saleh itu ketika akan meninggal ditampakkan hasil amalnya, itu yang dimaksud wadkhuli jannati. Makanya pulangnya ada yang senyum, ada yang sujud. Ya, Masya Allah, semoga kita termasuk digolongkan orang-orang demikian. Allahu a'lam bishawab.